Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocoran. Ano ang sembahyang? Ano ang sembahyang? Ikutin Pak Ustadz aja, Ben. Ziarah. Si Asila mau sama si Bi. Pada berdoa di tembok. Ziarah. Siapa? Kuburannya di dalam sini. Kuburan siapa Pak Ustadz? Kuburan Abdullah bin Abbas. Di sini dah. Agak teduh no pojok. Bin Abbas. Jadi kuburan Abdullah bin Abbas itu di dalam tembok ini, Bu, dalam pagar ini. Bu, sini Bu. Itu misalkan ini yang orang lagi menghadap tembok ini. Ya. Jadi ini ya. Ya, yang sebagian di toilet juga. Iya, masih Kita tunggu dulu ya. Sambil nunggu, sambil cerita-cerita ya. Jadi tempat ini, di dalam pagar ini, dalam tembok ini, disitulah kuburan Abdullah bin Abbas. Boleh. Jangan kau usah ibu-ibu, Pak. Kau usah bapak-bapak. Kalau anak-anak boleh. Jadi kuburan Abdullah bin Abbas. Beliau dikuburkan di sini dan memang akhir hayat beliau tinggalnya di Taif. Jadi dibangunlah masjid ini atas nama beliau, Abdullah bin Abbas. Pertanyaannya, ada yang mau sholat di sini enggak? Tapi kalaupun sholat cuma sholat sunat. Nah, cuma ya dengan melihat keadaan toiletnya, bapak-bapak, ibu-ibu tahulah ya. Dan untuk sholat zuhur belum masuk, jadi kita nanti menjamak. Jadi sini sebenarnya tujuan kita untuk ziarah. Ya. Gabung sini Pak, mungkin orang ini mau sholat Pak. Nah, Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat yang paling banyak mendengar hadis Rasulullah. Dan Abdullah bin Abbas itu rujukan dalam ilmu hadis, ilmu tafsir. Jadi ada ayat-ayat di Al-Quran yang kalau kita pahami secara bahasa harfiahnya itu bisa merusak akidah. Nah, makanya doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas agar Allah memberikan pemahaman yang disebut takwil tadi kepada Abdullah bin Abbas. Misal ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau diartikan secara harfiah, Allah itu duduk bersila di atas arsy. Itu secara harfiah. Itu tidak bisa dimaknai dengan harfiahnya. Karena Allah itu tidak duduk. Yang duduk itu baharu, makhluk. Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dari makhluknya. Jadi kita tidak bisa mengatakan Allah itu duduk bersila. Sehingga kalau kita mengatakan seperti itu, ada pemahaman namanya mujassim, seolah-olah Allah itu ada tubuhnya. Jadi pemahaman seperti itu perlu takwil. Misal di ayat lain, Allah membangun langit dengan beberapa tangan. Kalau diartikan secara harfiah, tangan. Di ayat lain, satu tangan Allah ada di atas tangan kamu. Jadi kan orang bingung, tangan Tuhan itu berapa jadinya? Satu atau banyak? Tadi beberapa tangan, ini satu tangan. Jadi ayat-ayat seperti itu perlu ditakwil. Abdullah bin Abbas lah ahlinya.
Jadi tangan maksud di situ adalah diartikan kekuasaan Allah. Melebihi ya majas bahasa kitanya. Pengertian-pengertian seperti ini dalam istilah tafsirnya takwil. Nah, itulah bidangnya Abdullah bin Abbas. Makanya beliau disebut turjuman Al-Quran, bahwa beliau adalah penterjemah Al-Quran. Makanya kita sebenarnya tidak bisa mengartikan Al-Quran itu secara harfiahnya, tapi harus lihat dulu tafsir. Seperti tadi cerita idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kita diartikan secara harfiah, yang kita pahami bahwa surah itu bercerita tentang bahwa orang Islam sudah mulai membanyak, sudah mulai ramai tanpa ada peperangan lagi. Fathu Makkah sudah terjadi. Tapi ternyata bukan itu maksud di balik surah itu. Menurut Abdullah bin Abbas, surah ini menceritakan bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Kan jauh tuh, yang diceritakan apa, yang dimaksud apa. Nah, jadi itu keahlian Abdullah bin Abbas. Dan beliau itu muallim Al-Quran.